Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini saya tidak membahas secara detail sejarah diminta oleh Pak, sebenarnya sejarah keraton. Dari pameran saja juga bisa lihat, tapi memang tidak detail. Yang jelas Keraton Ngayogyakarta ini berdiri di atas ruh jihad dan perlawanan. Singkat sebagai penutup, saya ceritakan pada tahun 1742 Gubernur Jenderal Adrian Falkenir di Batavia membuat dekret mengatur bahwa orang Tionghoa di Batavia dilarang melebihi batas kuota 50.000 orang. Padahal kenyataannya pada tahun itu penduduk Tionghoa di Batavia sudah mencapai 100.000 orang. Maka geger karena kapiten orang Tionghoa di Batavia ini ditekan oleh Gubernur Jenderal untuk cut jumlahnya dengan cara yang lain, harus disebar keluar Batavia. Maka terjadilah pemberontakan kaum Tionghoa di Batavia yang sangat luar biasa, berdarah-darah, sampai kemudian kita kenal ada daerah namanya Muara Angke. Itu aslinya B-nya dihilangi. Aslinya adalah Muara Bangke. Jadi dulu itu di situ mayat orang Tionghoa yang dibunuhi oleh VOC itu ditumpuk-tumpuk di muara yang disebut kemudian sebagai Muara Angke atau Muara Bangke. Ke timur, kemudian orang-orang Tionghoa ini melarikan diri dan menjarah kota-kota sepanjang pantai utara, gitu ya, dari Indramayu, kemudian ke Cirebon, kemudian ke Tegal, Pekalongan, Kendal, sampai kemudian ke Semarang. Pada tahun 1742 itu di Semarang ada seorang Pangeran Mataram yang terusir. Dia adalah cucu dari Susunan Amangkurat II. Nama pangeran ini Raden Mas Garendi. Nah, Raden Mas Garendi ini kemudian menemui orang-orang Tionghoa ini, kemudian menawarkan satu kesepakatan. Kalau kalian mau mendukung saya untuk menjadi Raja Mataram, maka sejak saya jadi Raja Mataram nanti, orang Tionghoa akan menjadi warga negara kelas 1 di seluruh Mataram. Perjanjian ini kemudian di lokasi yang hari ini disebut sebagai Sunan Kuning di Semarang. Kenapa kok disebut Sunan Kuning? Karena Raden Mas Garendi dinobatkan sebagai raja oleh orang-orang Cina, maka dia Sunan, Sunannya orang kuning, maka disebut sebagai Sunan Kuning. Itu di daerah yang di Semarang. Mungkin ada sejarah gelapnya, itu belum lama ya. Hasilnya itu penobatan raja pemberontak yang namanya Raden Mas Garendi, cucu Amangkurat II, melawan kekuasaan yang sah Mataram, di mana ketika itu ibu kota Mataram di Kartosuro. Jadi ibu kota Mataram itu 1575 sampai 1614 ada di Kota Gede, 1614 sampai 1645 ada di Karta ini Kerto, Kecamatan Pleret. Kemudian 1645 sampai 1677 ada di Pleret, pindah Cidi. Jadi karena Sultan Agung itu saking bersahaja dan gugrin, istananya beliau itu kayu semua. Jadi menurut Riklof van Guns, pengelola VOC yang datang ke istananya Amangkurat maupun bekas istananya Sultan Agung, dia bercerita Sultan Agung ini istananya semuanya kayu jati, gugrin. Beliau ini meniru Sultan Demak. Sultan Demak itu istananya juga dari kayu, makanya sekarang kita tidak ketemu bekasnya. Sultan Agung masih ketemu ompaknya tok, cuma ompaknya di Kerto itu. Kemudian Amangkurat membangun istananya itu ukurannya 4 kali lipat Keraton Yogyakarta ini, disebut sebagai Kedaton Pleret. Itu luasnya tamannya saja untuk berburu yang disebut sebagai Krapyaknya Pleret itu sampai ke Laut Selatan. Kita bisa bayangkan luasnya istana Amangkurat pada saat itu, dan dibangun itu seperti pulau buatan dengan membelokkan aliran Kali Opak dan Kali Oyo. Jadi dia di atas sebuah daratan di tengah perairan yang waktu itu perairannya sangat luas sampai disebut sebagai laut buatan, bahasa Jawanya laut buatan, Segoro Yoso. Makanya masih ada desa namanya Groso ya.
Itu Segoro Reso itu laut buatan dulu, tapi bukan seluas desa itu. Itu cuma penanda terakhirnya. Dulu luas laut buatannya jauh lebih luas lagi mengelilingi istananya Amangkurat. Jadi Amangkurat ini modelingnya Baghdad pada masa Harun ar-Rasyid. Di istana yang dikelilingi perairan, ke atas bentengnya tinggi. Itu Istana Plered. Istana Plered hancur tahun 1677 ketika diserbu oleh Trunojoyo, meskipun tidak hancur-hancur amat, tetapi dianggap sudah cemar. Maka ketika 1680 susunan Amangkurat II merebut kembali kekuasaan, beliau memerintahkan pemindahan ibu kota. Ibu kotanya pindah ke Kartosuro dari tahun 1680 sampai tahun 1742 ini ibu kota Mataram ada di Kartosuro. Itu kalau dulu kena bis dikira manggil orang, kalau dulu turun di Kartosuro, Tosuro. Ya, kalau kena bis biasanya begitu. Saya dulu kadang ngebis ke Solo itu masih dengar Soroto dikira manggil orang. Nah, maka kemudian mulailah pasukan Cina bersama Mas Garendi ini menyerbu ke selatan. Pada waktu itu Raja Mataram adalah susunan Pakubuwono II, putra susunan Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV, gitu ya, yang bertahta di Kartosuro ini. Maka dia bingung, kita pihak mana ya? Jadi dia bingung, kita pihak mana? Apakah kita mihak Mas Garendi aja untuk menghancurkan VOC yang selama ini mengungkung kita, atau kita memihak VOC memerangi Mas Garendi? Patih Dalem Narangkusumo itu anti VOC, maka dia menyarankan kita melawan Belanda aja. Gak apa-apa nanti Mas Garendi jadikan atau pejabat tinggi rapopo, yang penting awal dia itu musir londo sih. Ini Patih Sentoro Dalem berpendapat jangan, itu terlalu rapuh itu antara Mas Garendi dengan Cina ini. Kalau kita belain, ya kalau iya mereka kemudian akan pro kita, habis itu kita dihabisi gimana? Nah, bingung, akhirnya karena bingung awal-awal mau pihak Mas Garendi. Begitu pasukan VOC mendesak Mas Garendi, akhirnya deklarasi kita dukung VOC. Nah, ketika sudah deklarasi dukung VOC, ternyata pasukannya Mas Garendi bergerak menuju ke Keraton Kartasura. Lalu Keraton Kartasura ini dihancurkan oleh pasukan Cina dan pasukan Mas Garendi. Ketika itulah susunan Pakubuwono II ini diselamatkan oleh Rai Dalem, adiknya beda ibu, namanya Pangeran Mangkubumi. Nah, kita nanti akan sangat takjub karena ketika Palihanegari, ketika negara ini dibagi dua menjadi Yogyakarta dan Surakarta, itu kan sebenarnya nuansa persaingan dan permusuhannya masih terasa. Tapi Babak Mangkubumi karya Raden Ngabei Yosodipuro I itu jaga resmi Keraton Surakarta yang ditulis pada masa Pakubuwono III, putra Pakubuwono II itu habis-habisan memuji-muji Pangeran Mangkubumi yang disebut sebagai Satria Mataram Sejati. Unik ini, karena kalau dipuji sama teman biasa, tapi dipuji sama musuh dan rival itu luar biasa. Jadi Pangeran Mangkubumi ini, gitu ya, sejak kecil diandalkan, konon sangat diandalkan oleh kakaknya dalam berbagai urusan. Apa-apa kalau susah, Mangkubumi yang maju. Apa-apa kalau susah, Mangkubumi yang maju. Beliau lahir dengan nama lahir Raden Mas Sujono. Sujono, Su itu bagus, Jono itu manusia, atau Sujono itu juga berarti orangnya penuh kewaspadaan. Di antara kebiasaannya Raden Mas Sujono itu ya, ini orangnya sama dengan Sultan Agung, sangat Ottoman oriented. Saya berani berkesimpulan begini, dalam banyak hal. Penjenengan bisa lihat ke Museum Kareta Keraton, gitu ya, ke Museum Kereta Keraton, lihat pelana pusakanya Sultan pertama, itu Kanjeng Kiai Cekatak gelarnya, itu pelana Furusiyah Utsmaniyah, persis dengan pelananya Sultan-Sultan Turki. Kemudian kita bisa lihat salah satu ampilan dalam itu ada gandewa yang kemudian diperlihatkan itu gandewanya, busurnya itu busur Furusiyah, busur untuk panahan berkuda ala Turki Utsmani. Itu sangat, beliau ini kesatria luar biasa. Selain berkuda memanah, beliau juga senang berenang dan menyelam. Caranya gimana? Beliau itu punya cincin perak, matanya berlian.
Beliau itu punya cincin kesayangan diparingi ayahandanya, cincin perak matanya berlian. Itu kalau tiap pagi itu dilempar ke Bengawan Semanggi. Bengawan Semanggi itu di mana? Bengawan Semanggi itu Bengawan Solo. Dulu namanya Bengawan Semanggi karena banyak pohon semanggi di tepiannya. Nah sekarang semangginya cuma jadi nama kampung, kampungnya kampung Arab gitu ya. Di Solo, nah itu dulu namanya Bengawan Solo. Solo itu kekeliruan membaca, Solo ini kemudian dilempar cincinnya itu, kemudian dia terjun untuk nyari. Caranya begitu, jadi kan kalau punya handphone bagus itu caranya belajar pakai Mangkubumi gitu. Luar biasa. Ini orang yang sangat cinta kepada negara, cinta kepada kakak. Maka dia melarikan kakaknya ini, dibawa lari ke timur. Kemana? Ke Ponorogo. Disembunyikanlah susunan Pakubono II ini di pesantren Tegalsari yang saat itu dibina oleh Kiai Ageng Kasan Besari Sepuh. Kiai Ageng Kasan Besari Sepuh ini yang terahnya banyak sekali menurunkan, termasuk keluarga Krapia gitu ya. Itu terah dari Kiai Kasan Besari Sepuh, termasuk Pak Cokro Aminoto gitu ya. Ini adalah terah Kasan Besari Sepuh. Nah ini Pakubono II diungsikan ke sana, kemudian Pangeran Mangkubumi ini memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Perang ini berhasil mengusir pasukan Cina dan bahkan kemudian memadamkan pemberontakan seorang pangeran muda usia, keponakan dari Mangkubumi maupun Pakubono II sendiri, namanya Raden Mas Said, putra Pangeran Arya Mangkunegoro yang dibuang ke Sri Lanka. Jadi putra tertuanya Amangkurat IV, Arya Mangkunegoro itu dibuang ke Sri Lanka. Sehingga yang naik tahta adalah Pakubono II ini. Nah anaknya namanya Raden Mas Said ini kemudian memberontak. Ternyata satu-satunya yang bisa memadamkan pemberontakannya juga adalah Pangeran Mangkubumi. Singkat cerita, begitu kemudian semua huru hara selesai, gitu ya. Ternyata Pakubono II terlanjur menandatangani perjanjian Ponorogo. VOC itu juga gercep gitu ya. Untuk memadamkan pemberontakan, VOC merasa banyak jasa, kemudian dia nuntut banyak hal termasuk penyewaan pesisir. Semua pelabuhan pesisirnya Mataram gitu ya, waktu itu masih membentang dari Cirebon sampai Oshok. Oshok itu apa namanya, Pasuruan ke arah sana ya, Tapal Kuda, daerah Oshok Tapal Kuda, Pantai Timur itu kemudian semuanya disewakan kepada VOC dengan harga sewa 20.000 real per tahun, 20.000 real emas per tahun, itu harga sewa. Jadi konsekuensi dari perang ini, Pakubono II membayar jasa VOC, mengalahkan Garendi dan Cina ini dengan membayar dengan Pantai Utara semuanya. Kemudian ketika akan pulang, jadi ceritanya Pangeran Mangkubumi bersama beberapa tumenggung, termasuk tumenggung Arumbinang itu kemudian mendesain istana baru untuk Pakubono II di sebuah desa namanya Desa Solo di tepi Bengawan Semanggi, yang sekarang jadi lokasi Keraton Surakarta. Itu dulu namanya desanya Desa Solo, bukan Solo. Ini problem kita berbahasa Jawa ya, karena dulu basa Jawa itu bahasa Jawa. Sebelum era Sultan Agung, bahasa Jawa itu A, jadi bukan Hono Coroko, tapi Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya Magabadang. Persis kayak bahasanya orang-orang Ngapok. Itu ya A semua, tidak ada O gitu. Jadi itulah bahasa yang lebih mendekati bahasa Jawa asli gitu. Sementara bahasa Jawa yang kita sekarang pakai, terutama di Jogja dan Solo, itu bahasa Jawa gara-gara Sultan Agung suka huruf Arab. Jadi karena Sultan Agung itu suka huruf bunyinya ro, go, to, lo, go, o, kho, gitu ya. O. Nah, itu kemudian sejak itu beliau merumuskan supaya bahasa Jawa itu pakai o. Bunyi antara A dengan O. Ada tengah-tengah namanya O. Nah sejak saat itu penulisannya ke transliterasi Latin jadi kacau. Ditulis A apa ditulis O? Nah, bukan dua-duanya. Kesalahannya Solo adalah dulu ditulis SO
LO padahal bacanya Solo. Lama kelamaan orang bacanya Solo. Kalau kita dengar Pak Gesang nyanyi itu masih Bengawan Solo. Solo bukan Solo. Nah, gara-gara yang nyanyi milenials gitu. Kita berubah. Oke, kembali kepada sejarah tadi. Maka dijemputlah sesudah keraton di Surakarta ini, yang kemudian dinamai Kartosuro, Surakarta. Bolak-balik ya. Sama dengan Jepang, Kyoto, Tokyo. Ini dari Kartosuro ke Surakarta. Karena Jawa sama, kalau di bahasa Inggrisnya Javanis sama Japanese gitu. Karena Tokyo, Kyoto ke Tokyo, sini dari Kartasura, Surakarta. Ketika dijemput oleh Mangkubumi ke Ponorogo, Mangkubumi itu sedih. Lah kok sudah tanda tangan perjanjian kayak begini, bagaimana kamu? Raja itu di sebuah negara bukan memegang kekuasaan sendiri loh, ada patih, ada mantri, ada nayoko, ada tumenggung. Itu yang kemudian mereka berhak memusyawarahkan hal-hal semacam ini. Kok jenengan piye no? Gitu, dimarahi, agak dimarahi. Sedih kakaknya, tapi dia mengaku jasa adiknya luar biasa. Akhirnya beliau kemudian dibawa pulang. Ketika lewat Ngawi bagian utara lalu lewat Sragen, tanahnya itu subur. Sang kakak ini karena merasa berutang budi pada adiknya, dia tanya, "Dik, kowe pengen apa toh, Dik? Minta apa tak kasih, Dik?" Mboten ngawas gak minta apa-apa. Wis toh, Dik, minta apa tak kasih, Dik? Mboten ngawas, mboten ibu. Wis, Dik, ayo ayo, nanti sepulang ke kantor nanti kamu tak kasih lunggu, saya beri tanah untuk dikuasai sebagai wilayah otonom, gitu ya. Itu tak kasih lunggu seluruh Sukowati. Gitu. Sukowati itu adalah Sragen dan Ngawi bagian utara. Kalau kita lihat sekarang, inilah lumbung padi nasional sampai sekarang. Itu tanahnya memang subur yang luar biasa. Jadi dijanjikan Sukowati Dik buat kamu yang limis, gitu ya. Begitu sampai keraton ternyata ada yang dengki kepada Pangeran Mangkubumi ini, namanya Patih Pringgoloyo. Pringgoloyo namanya pakai Pringgoloyo bukan cuma satu. Kalau penjaringan ke Pringgoloyo kota gede beda lagi itu. Karena ada beberapa patih dengan gelar Pringgoloyo. Nah, Patih Pringgoloyo ini kemudian mengojo-ojohi ingkang sinuwun PP2, jangan dikasih, nanti malah dia itu memberontak loh. Jangan. Dengan berbagai macam hasutan. Puncaknya 1746, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff dari Batavia berkunjung ke Keraton Surakarta. Malam itu di Paseban, Pakubono duduk di tahta, di sebelah kanannya Baron van Imhoff, di sebelah kirinya Patih Pringgoloyo, Pangeran Mangkubumi sebagai lurah pangeran. Lurah itu berarti pemimpin para pangeran, duduk di bawah. Itu antara Van Imhoff dengan Pringgoloyo terjadi obrolan lempar-lemparan yang semuanya melecehkan Pangeran Mangkubumi habis-habisan. Pangeran Mangkubumi hanya diam, tetap tersenyum, tapi malam harinya, kira-kira tengah malam dia duduk kamar kakaknya, nyuwun pamit Kang Mas. Loh, mau kemana? Saya tidak punya pilihan, saya harus melawan. Toh, Sekbis. Nah, ini lucunya, Pakubono II ini kemudian masuk ke dalam kamar pusaka, diambilkanlah sebuah tombak, yang itulah yang kemudian diyakini sebagai tombak Kanjeng Kiai Ageng Plerat, diserahkan kepada adiknya. Dek, kalau kamu mau berperang melawan Belanda, iki pusaka. Pusaka itu kemudian diberikan. Jadi uniknya PB2 ini, gitu ya, sebagai raja yang dilindungi Belanda, tapi atas apa yang dilakukan adiknya, dia bersetuju. Ini nanti dibuktikan dengan kesaksian Tumenggung Arumbina yang sering kemudian kalau perang bawa kendang. Jadi beliau berperang bersama Belanda dan prajurit Surakarta melawan Pangeran Mangkubumi. Tapi itu selalu dibudayanya bawa kendang. Ini kendangnya itu disebut kendang pusaka ini karena Mangkubumi itu hanya akan kalah kalau dilempari kendang. Itu kelemahannya, gitu. Kata beliau begitu. Padahal kendang itu isinya perhiasan dan emas banyak. Dan nanti kalau ketemu di medan perang, itu sama Arumbina dilempari kendang Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi sudah paham, kendang itu isinya perbekalan untuk melanjutkan perang. Itu adalah pemberian kakaknya Sinuhun Pakubono II. Jadi, Dek, lanjutkan perang, Dek, biaya tenang, Dek. Itu yang luar biasa. Jadi ini yang kemudian
kemudian tidak banyak diungkap kisah Mengarung Bidang itu. Beliau selalu kalau berperang dengan Pangeran Mangkubumi selalu membawa kendang karena diisi dengan berbagai macam perhiasan yang kemudian dilempar kendang itu untuk membiayai pasukan Pangeran Mangkubumi dalam mengeluarkan peperangan. Maka perang Giyanti atau perang Mangkubumi itu lama 9 tahun. Kenapa? Karena sering disuplai kendang itu untuk biaya peperangan. Jadi secara hati nurani PB2 hatinya bersama sang adik, gitu ya. Tapi secara fisik beliau terpenjara di keraton, memerintah itu bahkan menjelang wafat, gitu ya. Diceritakan oleh Ustaz Jazir, itu Nicholas Harting saja sampai nyesal kenapa menerima. Nicholas Harting cerita bahwa Pakubuwono II itu menjelang wafat mewakafkan negara Mataram ini, gitu ya, dengan nadir itu saksi dan pencatat wakafnya itu adalah VOC. Nah, lucu. Jadi negara Mataram itu diwakafkan. Tapi kata Nicholas Harting, kok kami dulu terima, goblok kami juga kan. Karena kalau kami cuma menjadi nadir itu statusnya nggak bisa menguasai. Ini wakaf ini. Negara Mataram itu sudah diwakafkan menjelang wafatnya Pakubuwono. Maka statusnya anak cucunya yang memerintah pun itu bukan pemilik negara, tetapi sekedar sebagai yang menjalankan negara. Itu yang luar biasa. Nah, 1749 Pakubuwono II wafat, maka Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh rakyat di sebuah desa namanya Desa Banaran di Karanganyar. Maka beliau kemudian dikenal sebagai Susuhunan Kabanaran. Nah, Kabanaran itu juga kebenaran, gitu. Sultanul Haq, gitu namanya, Susuhunan Kabanaran. Itu beliau kemudian secara real sudah menjadi raja sejak 1749 dengan nama Susuhunan Kabanaran, dan melanjutkan perang. Salah satu perang yang terkenal pengepungan Benteng Ungaran. Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mati terkepung di Benteng Ungaran tahun 1751. 1753 ada peperangan di Kali Bogowonto. Itu ada kisah terkenal namanya Prawirorono. Jadi Kapten de Klerk, Panglima Belanda, Panglima tentara VOC itu kejamnya luar biasa. Maka diadakan sambaran siapa yang bisa membunuh de Klerk, gitu ya. Karena sampai keluarga Pangeran Mangkubumi banyak yang dibunuh sama beliau. Sama dia. Wis ngantuk gitu. Nah, kemudian Kapten de Klerk ini kemudian dihadapi oleh pasukan Pangeran Mangkubumi di Kali Bogowonto. Maka di situ ada seorang prajurit namanya Prawirorono. Itu nutupi mukanya dengan kain, nggak kelihatan mukanya. Tapi akhirnya nanti menurut para sejarawan yaitu Pangeran Mangkubumi sendiri. Kenapa? Karena khas Pangeran Mangkubumi itu kalau pegang tombak bukan di gagangnya tapi di matanya. Dan nyekeli tombak, itu yang saya dicekeli duduk gagangnya. Tapi bagian yang tajam itu beliau. Jadi itu ngaku namanya Prawirorono tapi tetap nyekeli tombak menunggu kan konangan. Oh, itu Pangeran Mangkubumi sendiri. Akhirnya para prajurit yakin begitu. Nah, ini gitu ya. Kalau dulu jurus jurus pasukan Mataram itu namanya gebuk suduk kalau pakai tombak. Tombaknya itu panjangnya, landainya itu bisa 3 meter. Nah, ini kemudian ini yang paling ditakuti Belanda, kata Pak Peter Carey dalam buku tentang Pangeran Diponegoro itu, pasukan Jawa itu yang paling ditakuti barisan tombak. Kenapa? Caranya untuk membunuh perwira Belanda yang naik kuda, ini gebuk suduk. Ini panjang 3 meteran itu ya, gebukan dulu, gitu ke leher kuda. Nah, jarannya jopek. Ketika jarannya jopek, ini kan pengendaranya kemudian begini, harus kemudian mengendalikan kembali kudanya. Pada saat itu perutnya terbuka, yang itu blus, gitu ya, gebuk suduk. Jadi kalau latihan tumbak itu, latihan pasukan tumbak itu dulu gebuk dan YouTube. Karena untuk mukul kudanya sampai kudanya meringkik, lalu kemudian bles kena di perut. Nah, itu dicoba juga oleh Prawirorono nih, gebuk kemudian suduk. Ternyata dia pakai baju zirah tebal. Tumbaknya itu gripil bagian ujung ini. Maka kemudian dia ini ya megang lagi bagian ujung tombak, dia kayak lompat galah gitu ya.
dia lari kemudian diblek naik langsung ke atas punggung kudanya Kapten de Klerk. Kapten de Klerk ini kemudian di kudanya ditunggangi 2 orang, dia sama Prawira ini. Prawira sudah di depannya, kemudian karena pegang tombaknya ini di bagian mata, ini ditusukkan ke bagian yang nggak ada baju zirahnya, yaitu leher, blek gitu. Maka tumbanglah de Klerk ini. Lalu tombaknya ini nanti diserahkan. Tombak ini masih menjadi pusaka Keraton Yogyakarta, diberi nama Tombak Kanjeng Kiai Klerk. Kadang-kadang kasih nama pusaka itu ya berdasarkan korbannya. Kayak apa namanya, ada pedang di keraton namanya Kanjeng Kiai Mangun Oneng, itu karena yang dieksekusi dengan pedang itu namanya Tumenggung Mangun Oneng oleh Sultan Agung dulu. Jadi pedangnya diberi nama Kanjeng Kiai Mangun Oneng. Ya, salah satu alternatif memberi nama adalah beri nama dengan beri nama korbannya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita perang berlarut-larut sampai tahun 1755. Akhirnya dua pihak kelelahan berperang, rakyat menderita. VOC yang hampir kehabisan dana berpikir bagaimana mengakhiri perang dengan segera. Maka di Semarang nanti penjenengan bisa lihat di pameran keraton ada relief perjuangan Pangeran Mangkubumi. Di situ ada gambarnya Syarif Besar Syekh Ibrahim. Ada orang Arab mendarat di Semarang namanya Syarif Besar Syekh Ibrahim. Ini oleh VOC didandani seakan-akan sebagai utusan Sultan Turki Utsmani. Jadi karena Mangkubumi ini kayak kakeknya Sultan Agung yang tahun 1641 sampai kirim utusan untuk mendapatkan gelar Sultan ke Sultan Turki Utsmani dan Syarif Mekah, maka kemudian orang ini Syarif Besar Syekh Ibrahim dimembokan sebagai utusan Turki Utsmani. Menemui Pangeran Mangkubumi kemudian menyampaikan akan diberikan gelar Sultan sebagaimana dulu Sultan Agung. Perlu diketahui antara Sultan Agung sampai Hamengkubuwono I, Raja Mataram semuanya kembali ke gelar Susuhunan, bukan Sultan. Di Sultan Agung itu dari 1613 sampai 1620 gelarnya Panembahan Agung Hadyokusumo. 1620 sampai 1641 gelarnya Susuhunan Agung Hadyokusumo. Bergelar Sultan itu cuma 5 tahun terakhir. Ini yang perlu kita tahu. Jadi bukan ujuk-ujuk naik tahta namanya Sultan, enggak, karena beliau baru memakai gelar Sultan setelah mendapatkan pengesahan dari Syarif Mekah Zaid bin Muhsin Al-Hashimi atas nama Sultan Turki Utsmani Murad keempat. Makanya beliau diberi oleh utusannya yang pulang itu diberi guci diisi air zam-zam. Kalau jenengan ziarah makam Sultan Agung ada encah Kiai Mendung dari Sultan Ngerung, itu dulu adalah kunci yang dipakai untuk membawa air zam-zam dari Mekah sampai ke Mataram. Karena perjalanannya panjang, kita juga nggak tahu itu yang sampai ke Mataram air zam-zam asli apa di tengah jalan sudah habis. Tapi yang jelas itu encah Kiai Mendung itu dulu untuk menghadiahkan air zam-zam untuk Sultan Agung. Kemudian ada Kanjeng Kiai Tunggul Wulung dari Kiswah Ka'bah, ada Kanjeng Kiai Parenom dari Satir makam Rasulullah, ada Tarbus Puluk yang kemudian dipakai puluknya oleh Raja-Raja Mataram sampai hari ini itu adalah Tarbus Turki Utsmani. Itu yang kemudian kita bisa track sejarahnya masih sampai sekarang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini pembujuk Mangkubumi ini menghentikan perang caranya begitu. Syarif Besar Syekh Ibrahim menawarkan kalau penjenengan mau menghentikan perang maka akan diangkat menjadi sultan seperti Eyang Sultan Agung menguasai separuh Mataram. Nah, akhirnya berprinsip pada kaidah fikih matudraku kulluhu wala tudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai sepenuhnya jangan ditinggalkan semuanya. Maka beliau mengambil alternatif itu. Terjadilah pada tahun 1755 bulan Februari di desa Janti, Karanganyar. Nah, ini unik, kenapa kemudian kita menyebutnya Giyanti? Konon karena di dokumen Belanda ditulis pakai huruf G. Untuk menulis Janti itu pakai huruf G, sehingga kemudian di generasi berikutnya terjadi pembacaan menjadi Giyanti karena aslinya huruf G, padahal yang dimaksud adalah desa Janti di Karanganyar. Kalau ke Karanganyar sempatkan mampir ke lokasi perjanjian, itu masih di bawah pohon beringin, kemudian ada penutupnya, disitulah terjadi perjanjian disebut sebagai perjanjian Giyanti. Nah, ini yang kemudian membagi Mataram menjadi dua, separuh menjadi wilayah Yogyakarta, separuh menjadi wilayah Surakarta. Yang dibagi mana Bu? Antara Banyumas sampai garis Pasuruan, Pasuruan ke selatan sampai Malang.
Jadi kita bisa membayangkan yang dibagi itu masih luas sekali. Banyumas itu hampir semuanya milik Surakarta, kecuali Purbalingga, gitu ya, Jabarengkah, Karangkobar, Pekalongan itu miliknya Yogyakarta. Kemudian kita ke Kedu, Bagelen itu diperintah bersama, jadi batasnya nggak jelas. Kemudian Pacitan separuh Surakarta, separuh Yogyakarta, Madiun, Magetan, Ngawi, Yogyakarta, Jogorogo, Ngawi Selatan itu Surakarta, gitu ya, Ponorogo, Surakarta, Kertosono, Nganjuk itu adalah Yogyakarta, Kediri sebagian Surakarta, sebagian Yogyakarta, ke timur Nantang, Malang itu Yogyakarta, selatan Trenggalek, Surakarta, Tulungagung atau Merowo itu Yogyakarta. Ke utara nanti ke Japan, Mojokerto itu Yogyakarta, Jombang juga Yogyakarta, ke utara Lamongan, Surakarta, ke barat Blora, Jimpang, Padangan, Panolan itu Yogyakarta, gitu ya, ke sebelah utara Demak juga Yogyakarta, kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang disebut sebagai daerah Semarang ke sini sebagai Salatiga itu Surakarta. Itu pembagiannya itu ruwet pokoknya, gitu ya, wilayahnya. Kemudian pada 2 hari kemudian terjadi perjanjian antara Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini dengan keponakannya Pakubuwono III di Jatisari. Nah, kemudian inilah terjadi pembagian kebudayaan. Disebutkan dalam perjanjian Jatisari, Yogyakarta meneruskan tradisi Mataraman dalam segala hal, bangunan, pakaian, batik, keris, semua bentuk tarian dan lain sebagainya. Sementara Surakarta harus yoso enggal, harus membuat yang baru, harus berkreasi. Jadi di situ konsepnya sunnah dan bid'ah berpisah. Sunnah itu artinya tradisi, Pak. Bid'ah itu artinya inovasi, gitu ya. Kan yang jeleknya kalau dalam soal ibadah, gitu ya. Kalau soal ini, soal kebudayaan, maka kemudian yang terjadi di Yogyakarta dilakukan preservasi, melanjutkan tradisi Mataraman, maka busanya ini pakainya surjan, sirojan, ya, bercahaya, pelita. Kalau di Solo kemudian diganti dengan beshaft. Beshaft artinya pakaian orang beradab. Jadi menurut waktu itu yang sini tidak beradab, karena beradab. Loh, memang ini terakhir sebagai penutup ya, itulah kemudian 1755 berdirilah Yogyakarta sebagai sebuah perlawanan. Maka semua halnya juga perlawanan. Semuanya akan berbeda. Itu misalnya ini kulinernya Solo dengan Jogja beda. Kuliner Solo itu falsafahnya kata Bunda Winarno adalah keplek ilar. Kenapa? Karena Pakubuwono II dan kemudian dilanjutkan para penerusnya itu kooperatif dan hidup bersama dengan Belanda, maka dia harus adaptif terhadap berbagai macam kuliner. Maka kuliner Solo itu keplek ilat, memanjakan lidah, dia sifatnya fresh, seger, dimasak, dimakan. Contoh salad Solo, kan salad sebenarnya. Kalau dinamai salad nanti dikira salad maghrib atau salad isya, gitu. Maka kemudian disebut sebagai salad Solo. Kemudian ada bestek, gitu ya. Kemudian ada tengkleng, ada timlo, ada sosis Solo, gitu. Adaptif. Nah, yang namanya serabinya juga serabi yang harus dimakan ketika fresh, seger, enaknya di sini. Kebalikannya, Yogyakarta itu tradisi kulinernya, falsafahnya pawon anget. Pawon itu dapur, anget itu hangat. Dapurnya harus selalu hangat. Kenapa? Karena mangan orang-orang kumpul. Karena budayanya perlawanan, maka kemudian berkumpul itu lebih penting daripada sekedar makan apa. Maka makanan Yogyakarta itu karena berkompromi. Kadang-kadang bapak sama anak sama adik itu makanannya kesukaannya beda-beda. Sehingga apa yang terjadi? Si ibu itu harus nganget-nganget isenane bapak, isenane adik, isenane, maka dinganget berulang kali. Itulah yang disebut sebagai pawon anget. Itulah kenapa ciri khas kuliner Jogja bukan sekali masak, nek wes seminggu lagi enak. Coba gudeg itu dari sayur nongkonya, santen arehnya, ayam kanilnya, sampai sambal goreng kreceknya. Ini yang salah kaprah di luar dikiranya ayam opor, bukan, itu namanya ayam kanil, gitu ya. Kemudian pakai
Apa malah itu telur pindangnya urung gempi banget ya. Urung enak jenenge. Itu karena sudah dimasak berulang kali, gitu ya. Itu tradisi kuliner Jogja. Kok brongkos kan juga begitu. Nek lagi pesan belum enak. Lodeh yang ngono kok. Nek di si Kulon Progo namanya lodeh yang sudah dimasak seminggu lebih itu jublek. Kalau di Madiun namanya blendra. Kalau di Magetan namanya klemat. Karena saya membandingkan budaya saya dengan budaya istri saya, karena itu budaya Mataraman sama, itu bahwa masaknya berulang kali gitu ya. Pawon anget, ini makanannya Jogja itu ya bisa dinilai dari sisi kesehatan wis. Wong karang mangan orang kumpul kita maunya berjuang kok gitu ya. Itu wis ora sehat betul karena memang dia masaknya berulang kali, namanya pawon anget. Kalau di Surakarta namanya keplek ilang. Yang kedua, tradisi konsep kebudayaannya, seninya. Kalau di Surakarta namanya ndudut ati. Kalau di Yogyakarta namanya ngayang batin. Ndudut ati itu gimana? Orang lihat pertama langsung, karena gebiar, indah. Dan kemudian coba lihat pakaian Surakarta, berliannya di mana-mana gitu ya, disulam emas macam-macam gitu kan? Pakaiannya Yogyakarta surjan mure. Iki yo. Lek ngrasake apik iki. Suwi gitu. Langsung hayati lah. Batiknya Surakarta diproto pakai emas gitu ya, kemudian di soga warnanya lebih cemerlang gitu. Batiknya Jogja, warnanya gini-gini aja. Kalau nggak coklat, hitam, putih, wes. Gitu ya. Itu konsep seninya gitu ya. Kerisnya Solo pakai selut isi berlian gitu ya. Ini kemalu merah kemudian disungging macam-macam polanya. Di Yogyakarta kayak kayu trembalo polos, pendoknya suwosolus orang tatakannya belas. Beda sekali gitu ya. Konsepnya itu berbeda. Apa yang disebut sebagai indah itu berbeda. Maka kalau pager ayu manten Solo kuwi yo canom tenang gitu ya. Coba pagar ayunya pengantin Solo itu pagar bagus dan pagar ayunya remaja. Tapi kalau di Jogja pagar ayu dan pagar bagusnya simbah-simbah. Karena konsepnya berbeda. Cantik di sana, cantik yo wong ayu yo gini gitu. Tapi di Jogja yang namanya cantik itu adalah reputasi, menjalani hidup dengan nama baik, sudah menjadi orang yang terpandang, punya pengalaman hidup, ditokohkan di masyarakat. Maka isinya pagar ayu, pagar bagus, simbah-simbah. Karena tadi cantik itu yang sudah menjalani hidup dengan kehidupan yang penuh kehormatan, penuh harga diri, itulah cantik. Gitu. Ini beda konsep. Wong seneng wedhus beda. Orang Jogja wedhusnya wedhus putih, gibas, gitu ya. Orang Solo kambingnya kambing Jawa hitam. Itu bedanya di mana? Ekornya apa? Kambing Jawa itu ekornya ke atas, gibas itu ekornya ke bawah. Jadi kata orang Jogja itu lebih sopan menutupi. Maka dagingnya kalau di Jogja dimasak jadi sate, kelada wes rasa nanggu bumbu, rasa nanggu bopo, paling yang nyiri gitu ya, kemudian enak. Di Solo itu untuk menciptakan yang tendernya sama, nggak bisa. Maka kemudian satenya dibuntel gitu ya. Jadi lapisan lemaknya itu misah kalau kambing Jawa. Sementara kalau kambing gibas lemaknya nyampur dengan daging. Ini beda. Dulu zaman simbah saya katanya kalau di stasiun itu ececenan. Wong Yojo wong Solo weh, jenengan tindak sang doa asep masih. Lihat belakangnya orang Jogja belakang ada menjual. Itu orang Solo bilangnya weh, tindakan sang doa asep gitu. Mengirit gitu. Lagi jenengan kok lokasinya kok keplenet nih. Kayak sepuluh kan balapan itu kata simbah saya masih begitu. Itu kalau ngecek soal keris ya, kerisnya Solo zaman PB9 itu diproduksi besar-besar. Tindakan jagung kok nastolinggis mas. Begitu. Terus orang Solo kemudian jenengan itu
ajeng jagung apa nyuci injek? Dia presnya orang Jogja kecil itu bilang nyuci injek. Jadi cecengannya itu memang ya kayak begitu, luar biasa. Nah, maka dalam gaya bicara orang juga begitu berbeda. Orang Solo bicara itu disebut sebagai umum Solo, orang Jogja bicara disebut sebagai tunduk yojo. Itu berbahaya semua. Saya kenal beberapa Ndoro Solo, itu saya perhatikan ternyata memang umum Solo itu masih terasa. Contoh, ditanya, kok kemarin buatan rawuh kan mas? Wah enggak deh, lawang BMW saya mau saya keluarkan kehalangan Mercy-nya. Nah, Mercy-nya kenapa? Itu banyak mau tak ganti toh, mau saya pesankan langsung dari Jerman belum datang deh. Loh kok nggak pakai motornya? Wah lah, Harley Davidson saya itu dipakai pembantu saya mudik ke kampung. Nah kok nggak ngabari? Wah iya istri saya itu ya kemarin ya belanjanya Zara sama Louis Vuitton itu datang barengan deh. Itu saya naruh iPhone X sama apa namanya Samsung sebelum saya itu di meja depan itu gara-gara belanja istrinya pada datang, diawul-awul deh Zara sama Louis Vuittonnya itu sampai HP saya ketinggusan deh. Jadi memang begitu. Nah kalau nggak begitu, kita sangat memahami karena dulu gaulnya sama Belanda. Kalau nggak begitu nggak bisa jaga martabat orang Jawa. Jadi memang seperti itu. Sebaliknya karena melawan Ndoro Yojo itu kalau ngendiko namanya lembut. Misalnya mau dipinjam mobil, mau kamu dia ngambil mobil akan jemput kamu. Waduh, hanya berubah pulau ini nggak buatan pantas tau gitu. Nah, namun berubah motor ini orang sering macet ya dia. Ini orang bentekan bensin langsung melaku ya dia. Ya bener. Wah, kirang truk, wah saya es dulu kirang saya. Wah mereka buanipun menikah, wah pulau ini nyobi gleses tenan. Ini pulau sing cocok. Intinya ojo nyilih gonku. Itu luar biasa. Jadi sampai ya ada cerita-cerita lucunya. Misalnya kemarin saya dapat cerita dari KRT Kusumonegoro itu. Ada salah satu cucunya Sultan Habib7 diutus untuk menyampaikan bingkisan untuk GKR Mas. GKR Mas itu permaisurinya Pak Bono 10 Surakarta, tapi putrinya Habib7. Ketika kemudian menyampaikan bingkisan, yo dipeseni sama GKR Mas, kok nek ditimbali ingkang sinuwun, kowe ditakoni apa wae jawaben apik Surakarta. Nggih, ditimbali bener sama ingkang sinuwun Pak Bono. Beliau ketika cah Nyokjo lagi. Nah ternyata dulu orang Solo manggil Jogja itu cah Nyokjo. Nyokjo itu akronim dari Munyok Yojo. Luar biasa gitu ya. Oh cah Nyokjo lagi. Jadi kasih piye? Apa Surakarta apa Yojo? Saya Surakarta ya sen. Ramen di Rame Surakarta ya sen. Padang Surakarta yang sini. Oh ya, wis. Kemudian ternyata bener dikasih hadiah banyak. Terus beliau ini penglihatannya agak kurang gitu sehingga beliau itu meraba-raba hadiah. Bukan tenang, dia ngomong sama abdi dalam yang antar dia. Kenapa butuhku? Saya lupa jajanan, pokoknya jajanan khas Solo yang nggak ada di Jogja. Kenapa butuhku anu ya kok digobalin yang Jogja ya. Itu beliau tahunya PB10 sudah jengkar, sudah di situ. Ternyata masih di situ. Begitu dia balik ke kamarnya tempat ngirimnya di Keraton Surakarta itu kamarnya sudah penuh seperti jajanan yang disebut tadi. Jadi pulang itu berengkut bawa oleh-oleh. Wih, itu apa wih? Ah, paitan lembut sih. Pokoknya apa-apa Surakarta itu enak. Jadi Masya Allah ya, sampai seperti itu perpisahan ketika itu karena budaya perlawanan yang dibangun di Yogyakarta. Meskipun tidak semua raja Yogyakarta kemudian juga anti Belanda dan tidak semua raja Surakarta kemudian pro Belanda. Misalnya PB 6 itu sangat membela Pangeran Diponegoro sampai kemudian dibuang ke Ambon dan lain sebagainya. Ini sekedar cerita persaudaraan ya. Menurut saya kalau ada yang prihatin Surakarta, ini beliau paling kenal dan ini sudah saatnya kita melebur sesuatu yang kemudian tajam-tajam di masa lalu menjadi persaudaraan karena kita satu dalam sebuah ikatan institusi dakwah bernama Kesultanan Mataram yang kemudian kita perlu hidupkan lagi nilai-nilai dakwahnya di masa yang
ke depan. Jazakallahu khairan. Makasih yang saged kula aturaken. Sisi lain kalau soal sejarah keratonnya bisa di-googling, tapi kalau ya cerita-cerita lucu begini tadi kan tidak ada gitu ya. Terus wassalamualaikum